Yesus pegang hidup kami setiap hari. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, takkan ku goyah. Haleluya, haleluya, sebab Yesus menyertai. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Yesus, kau beri kekuatan, kau beri pertolongan, kau menyertai kami setiap waktu. Haleluya, haleluya, terpuji namamu. Haleluya, Haleluya.
Haleluya. Tuhan menyertai. Haleluya. Yesus pegang tangan kami, pimpin langkah kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kau beri kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Salam sahabat terkasih, shalom dimanapun Anda berada. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, tadi pujian mengatakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Ya, kuasa apa yang nyata? Yes, sebelum masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian mengatakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Ya, kami penuh dengan kelemahan. Tetapi ada kuasa yang tidak terbatas lewat Roh-Mu yang kudus, yang membuat yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit disembuhkan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, kembali hamba-Mu datang di pagi-pagi benar. Pendengar terkasih, sahabat terkasih, pasti sudah menyiapkan hati untuk mendengar kebenaran. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus, dunamos. Urapi hamba-Mu, urapi pendengar, urapi kami semua dengan pengurapan ilahi. Sehingga apa yang diberitakan mengandung kuasa, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengar, hamba-Mu siap memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekali lagi, ya, God is good all the time, and all the time God is good. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan-Mu, itulah pujian, itulah firman Tuhan. Apa yang nyata? Yes. Tema firman Tuhan di pagi-pagi benar hari ini, powerful word. Artinya kuasa perkataan, kuasa firman Tuhan yang harus saya dan saudara perkatakan dan pasti jadi. Kita akan masuk, sahabat terkasih. Saya percaya semua tahu Allah itu menciptakan ya segala sesuatu melalui perkataan dan firman-Nya. Allah create saya dan saudara seturut dan serupa gambarnya yang mulia. Ya, diciptakan lewat firman Tuhan, jadilah maka jadilah. Karena itu perkataan mengandung kuasa. Ya, menyadari
pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita sehari-hari, maka pastikanlah perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang positif, yang konstruktif atau membangun, dan bukan perkataan yang destruktif. Artinya yang menghancurkan. Iya, sahabat terkasih, kita akan masuk beberapa poin ya. Poin pertama, keselamatan diucapkan lewat perkataan. Ya, mari sama-sama kita akan baca Roma 10 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yes. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yes. Dari 3 ayat ini sahabat terkasih, keselamatan itu diucapkan lewat perkataan, lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan saya dan sahabat terkasih untuk mengatakan terlebih dahulu, artinya mengakui Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti saya dan saudara diselamatkan. Satu, ada pengakuan dulu dari perkataan. Ya, dan yang kedua, pasti saya dan saudara ingin melihat hari-hari saya dan saudara jadi baik. Benar nggak? Nggak ada orang yang melihat yang pingin harinya itu bad day. No. Kadang saya mendengar yang muda-muda ya saudara di media sosial. Wow, this is my bad day. Aduh saudara, saya nggak setuju dengan perkataan itu. Ya, bukan karena nggak enak didengar. Loh, kamu kok mengimani hidupmu bad day? No. Saudara dan saya bisa mengimani katakan hari itu adalah good day, nice day. Happy day. Ya, semua dimulai dari perkataan. Baik, yang kedua, melihat hari-hari jadi baik ditentukan oleh perkataan. Sama-sama sahabat terkasih kita buka 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 menulis, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wow, nggak mudah saudara terkasih. Kadang saya mendengar ya saudara, mendengar ya. Ada makian yang keluar dari orang percaya karena sakit hati. Dan orang yang dimaki itu, loh bukannya diam, loh dia balas kembali memaki. Wow saudara. Jadi celah itu terbuka. Ya, perkataan yang diucapkan itu mengikat. Ya, dan kalau tidak bertobat, saudara akan menerima buahnya. Makanya Alkitab memberi larangan. Alkitab mengingatkan ya. Jangan membalas kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya saya dan saudara disuruh berkati. Kira-kira mudah enggak? Tidak mudah saudara. Orang yang sudah memaki, mengata-ngatai saudara ataupun memfitnah dan saudara akan membalas dengan memberkati itu tidak gampang. Tetapi firman Tuhan menulis saudara harus memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil supaya memperoleh berkat. Ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wow, luar biasa firman Tuhan saudara. Kalau saudara baca itu biasa-biasa, tapi kalau saudara baca lagi itu akan jadi rema yang kuat. Ya, yang memberi kekuatan dan menegur, memberi nasihat, advice. Dikatakan apa? Kalau mau melihat hari-harinya baik, jangan katakan saudara punya bad day. Nanti hari itu saudara akan bad day beneran. Dari apa yang terucap. Ya, dari bibir ini terucap. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan menipu. Firman Tuhan menulis. Dan ya saudara, apalagi yang ketiga. Perkataan sangat berdampak pada emosi orang lain. Wah ini benar saudara. Firman Tuhan yang menulis. Amsal 15 ayat 1, sama-sama saudara simak bersama saya kita baca. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya,
Itu terjadi saudara, kalau saudara ada selisih paham atau ada yang tidak pas. Dan ketika saudara mengeluarkan sesuatu perkataan dan membuat suasana jadi berbeda. Perkataan pedas ya saudara yang gak enak. Pasti yang dengar apa saudara? Orang bilang naik pitan. Ya, dia akan emosi, akan marah. Tapi ketika saudara, sekalipun saudara mungkin sudah emosi, ya sudah marah, tapi saudara bisa menahan dan saudara bisa berkata-kata dengan kelembutan. Saya percaya itu akan meredakan amarah seseorang. Makanya disebut perkataan sangat berdampak pada emosi orang lain. Baik, yang berikut, perkataan yang baik dapat menyembuhkan sakit. Yes, banyak sekali perkataan firman Tuhan, banyak sekali ketika Tuhan Yesus berada di bumi dan Tuhan Yesus sendiri ada di bumi. Tuhan Yesus datang melihat orang sakit dan mereka yang datang kepada Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus jumpai di jalan atau ketika dia sedang berkhotbah, ya saudara, Tuhan Yesus hanya berkata saja, ya, angkat tilammu dan engkau sudah sembuh. Angkat tilammu dan pergi. Atau Tuhan katakan, yes, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Hanya perkataan satu kalimat, satu kata dari Tuhan sudah menyembuhkan orang itu yang sakit. Tuhan Yesus tidak pernah bilang atau mengatakan, ya, dalam nama Bapa, dosamu diampuni, engkau angkat tilam, pergi. Tapi Yesus katakan, angkat tilammu. Engkau sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti perkataan Yesus penuh kuasa. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. 100% Allah itu sendiri. Perkataannya penuh kuasa. Tuhan katakan angkat tilammu. Artinya engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa setiap orang lewat perkataan Tuhan sendiri. Amin. Dan saya dan saudara juga diampuni, disembuhkan oleh perkataan firman Tuhan. Tetapi apakah bisa disembuhkan kalau saudara tidak imani? Perkataan firman Tuhan harus diperkatakan dan diimani, maka itu jadi nyata. Ya, Amsal 16 ayat 24 tadi saudara ya. Maaf, Amsal 15 tadi ayat 1 yang jawaban lemah lembut dan perkataan yang dapat menyembuhkan adalah Amsal 16 ayat 24 ya. Saya bacakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Yes, Amsal menulis saudara ya, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya percaya ketika sahabat saudara atau teman atau keluarga dalam keadaan sakit atau terpuruk, saudara jangan menekan orang itu dengan perkataan yang menyalahkan atau menjatuhkan. Tetapi mari katakanlah perkataan iman. Mari katakanlah firman Tuhan supaya ketika orang itu mengalami masalah, tekanan, bebannya akan ringan. Oleh karena perkataan firman, oleh karena penghiburan dari perkataan saya dan saudara. Makanya perikop ini menulis perkataan yang baik dapat menyembuhkan sakit. Bukan hanya sakit secara jasmani. Sakit secara rohani pun yang belum dipulihkan, luka batin pun akan disembuhkan oleh firman Tuhan. Dan akan disembuhkan oleh perkataan yang baik dan manis. Kemudian perkataan doa dapat menghadirkan malaikat. Mazmur 103 ayat 20, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Daniel 10 ayat 12 menulis, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Yes. Bapa di sorga mengutus malaikat sorga datang kepada Daniel. Karena apa? Mereka melihat betapa takutnya Daniel kepada Tuhan. Berdoa ya siang malam, tak jemu-jemu dan berbuat yang benar. Maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjawab setiap doa yang Daniel panjatkan. Apakah itu bisa terjadi buat saya dan saudara? Pasti terjadi. Asal saudara kerjakan seperti yang Daniel kerjakan. Ya, jika kita jika kita mengatakan bencana, ketidakpercayaan, ya saudara ya,
mengatakan hal-hal yang negatif, itu saudara sendiri yang akan menuai. Tetapi jika kita katakan firman Tuhan, maka malaikat Tuhan akan diperintahkan datang kepada saya dan saudara, dan perkataan iman itu lewat firman Tuhan itu jadi nyata atas hidupmu. Perkataan dapat membawa berkat, dan yang berikut saudara, perkataan dapat membawa berkat ataupun kutuk. Ini yang terakhir, Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Wow, firman Tuhan mengatakan berarti saya dan saudara jangan mengutuk. Sekalipun orang itu sudah salah atau ada saudara lihat yang tidak benar, jangan mengutuk. Tuhan ingin tetap yang saudara katakan adalah yang benar, firman Tuhan yang menyegarkan jiwa, yang membalut luka, dan perkataan yang menyembuhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, terakhir seleksi apa yang didengar. Amsal 4 ayat 20-22 kita baca, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi mereka. Yes, saya percaya firman Tuhan yang hidup, dikuatkan, dimeteraikan, tinggal tetap. Dan yang ayat paling terakhir, saudara terkasih, berpikirlah sebelum berkata-kata. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan saudara, powerful word. Artinya firman Tuhan yang penuh kuasa, yang harus saya dan saudara katakan dan imani. Kita satu di dalam doa. Bapak, hamba bersyukur Engkau luar biasa. Firman Tuhan sudah dimateraikan, sudah disampaikan. Setiap perkataan firman Tuhan mengandung kuasa. Firman Tuhan diucapkan tepat pada waktunya, seperti buah apel di pinggan emas. Yes, itulah firman Tuhan yang hidup. Biar firman Tuhan yang hidup menyembuhkan kami. Firman Tuhan yang hidup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dan yang keluar dari mulut kami adalah berkat, bukan kutuk. Urapi kami Bapa di sorga, supaya firman yang kami perkatakan bisa menyembuhkan yang sakit. Firman yang kami ucapkan bisa menguatkan yang lemah. Dan firman yang kami perkatakan, orang yang mendengar dipulihkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dan fullness of the Spirit, penuh dengan Roh Kudus, menguasai hidup kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.